Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Cesar Albariazatin dengan NIM 2023-31150. Kali ini saya akan membuat video soal nomor 2 di soal ujian kasus, yaitu metode apa yang akan saya gunakan dan alasan saya serta implementasi tahapan sesuai kasus saya. Terus yang B itu jelaskan rencana pengujian serta pemeliharaan yang akan dilakukan atau direkomendasikan oleh Anda kepada user. Baik, saya sudah mengerjakan sebelumnya nomor-nomor sebelumnya seperti yang ini ada diagram use case, class, activity, dan sequence. Nah, dari diagram-diagram yang saya sudah buat untuk rekayasa perangkat lunak eh, proyek saya menggunakan metode yaitu Agile Development dengan kerangka kerja Scrum. Mengapa? Jadi Agile Scrum itu alasan kuatnya yang pertama iteratif dan fleksibel. Jadi kebutuhan di klinik bisa berubah dinamis. Misalnya perubahan alur, antrian atau format rekam medis dokter. Nah, jadi Agile itu memungkinkan perubahan dilakukan tengah jalan tanpa merombak total system. Terus yang kedua, keterlibatan pengguna atau user centric. Sistem ini memiliki tiga penggunaan berbeda. Ada pasien, ada dokter, ada staff. Jadi Scrum ini mewajibkan feedback rutin setelah setiap sprint sehingga dokter dan staff bisa langsung mencoba fitur dan memastikan alurnya sesuai dengan praktik medis di lapangan. Jadi si dokter dan staff ini mereka bisa evaluasi lagi apakah SOP yang mereka kerjakan itu sudah sesuai atau belum. Nah, yang ketiga itu kecepatan rilis atau MVV. Jadi kita bisa merilis fitur yaitu pendaftaran dan antrian terlebih dahulu agar klinik bisa dimulai beroperasi secara digital. Sementara fitur rekam medis detail dikembangkan di sprint berikutnya. Nah, di sini ada implementasi tahapan Scrum dalam kasus klinik asri. Jadi yang pertama produk backlog atau daftar kebutuhan menyusun daftar fitur berdasarkan diagram yang sudah dibuat. Seperti di langkah awal login dan registrasi pasien, sistem booking antrian online, dashboard dokter, input diagnosa dan resep, dashboard kasir atau staf, pembayaran dan penyerahan obat, terus yang terakhir notifikasi status antrian. Nah, jadi user akan melewati tahapan-tahapan ini. Yang kedua itu ada sprint planning, perencanaan. Membagi pengerjaan menjadi durasi pendek, misalnya 2 minggu per sprint. Jadi yang sprint pertama itu fokus pada alur pasien dari login sampai ambil antrian. Yang sprint kedua fokus pada alur dokter, melihat antrian sampai ke input rekam medisnya si pasien. Yang sprint ketiga fokus pada alur kasir atau apotek, terima resep, terus ke pembayaran, terus selesai. Yang ketiga, development atau pengerjaan. Tim pengembang menulis kode atau coding sesuai sequence diagram klinik asli yang sudah saya buat sebelumnya. Backend menangani authentication dan database antrian. Frontend membuat antarmuka aplikasi agar eh, bisa dilihat oleh user. Bagaimana sih UI-nya klinik asri itu? Terus yang keempat itu ada sprint review atau uji coba fitur. Nah, mendemonstrasikan hasil kepada pihak klinik asli. Contoh, dokter mencoba menginput resep. Jika dokter merasa kolom input obat terlalu kecil atau ribet, tim akan mencatat sebagai perbaikan atau evaluasi. Yang kelima, sprint retrospektif. Evaluasi internal tim pengembang untuk meningkatkan efisiensi pada sprint berikutnya. Nah, masuk ke yang B, rencana pengujian dan pemeliharaan. Nah, setelah sistem dibangun, tidak boleh langsung dilepas begitu saja. Berikut QA-nya, quality assurance, dan maintenance yang direkomendasikan saya kepada pengguna, yaitu manajemen klinik asri. Yang pertama itu, rencana pengujian atau testing plan. Tujuannya adalah memastikan sistem berjalan tanpa bug dan data pasien aman.
seperti unit testing, menguji setiap fungsi terkecil secara terisolasi. Kasusnya itu memastikan fungsi hitung total biaya di modul kasir menjumlahkan harga obat dan jasa dokter dengan benar. Jadi tidak ada kesalahan. Terus testing, menguji komunikasi antar modul sesuai sekuen diagram. Kasus saat dokter klik simpan resep, apakah data tersebut otomatis muncul di layar komputer staf farmasi atau kasir? Apakah status antrian pasien berubah menjadi selesai di poli? Terus security testing, ini sangat penting karena ini menyangkut data kesehatan pasien atau rekam medis bersifat rahasia dari pasien tersebut. Uji keamanan wajib dilakukan. Contoh kasus, memastikan akun pasien A tidak bisa mengintip rekam medis pasien B. Memastikan data login terenkripsi. Terus ada user absence testing, pengujian langsung oleh pengguna asli, bisa itu dokter, perawat, atau admin dari klinik asli tersebut di lingkungan simulasi. Tujuannya memastikan flow aplikasi mudah dipahami dan tidak membingungkan staf klinik yang mungkin awam teknologi. Nah, jadi masuk ke nomor 2, rencana pemeliharaan atau maintenance plans. Rekomendasi kepada user untuk menjaga keberlangsungan sistem jangka panjang. Dari saya, yaitu yang pertama, corrective maintenance atau perbaikan, layanan perbaikan jika ditemukan bug atau error setelah aplikasi berjalan, misal aplikasi crash saat pasien menumpuk. Terus ada tip maintenance atau penyesuaian, update sistem menyesuaikan lingkungan baru. Contoh, jika klinik mengganti sistem operasi komputer dari Windows 10 ke 11, atau jika aplikasi mobile perlu update agar kompatibel dengan Android versi terbaru. Terus preventive maintenance atau penyempurnaan, penambahan fitur baru sesuai pemilihan klinik di masa depan. Jadi fitur-fitur kedepannya sesuai kebutuhan klinik asli ini. Contoh, menambahkan fitur telemedicine atau konsultasi video atau integrasi dengan BPJS Kesehatan. Nah, yang terakhir, preventive maintenance, pencegahan, backup data berkala, melakukan backup database pasien setiap hari secara otomatis ke cloud untuk mencegah kehilangan data medis. Server monitoring, memantau kinerja server agar tidak down saat jam sibuk antrian. Mungkin sekian eh, video yang bisa saya jelaskan atau presentasi hasil pekerjaan ujian akhir semester saya. Maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.